Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Jangan lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau senam ayat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yuk teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Shalom adik-adik semuanya. Jum. Jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam ibadah hari ini, Minggu 30 Januari 2022. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Baiklah, kita semua beribadah dengan sikap yang baik dan hati yang rindu untuk datang menghadap Tuhan, dan kita tahu Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Suci. Oleh sebab itulah kita juga memohon supaya Tuhan sendiri yang akan menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita boleh layak datang kepada Tuhan. Dan kita bisa beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mari
Kak Betty ajak kita menaikkan sebuah pujian. Suci, suci, suci. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kesehatan, kekuatan, berkat, dan kasih yang tiada pernah berhenti. Selalu Tuhan curahkan atas kami setiap pagi, selalu baru. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini pun masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, meskipun kami masih menjalani ibadah secara online. Tidak mengurangi sukacita kami, kebahagiaan kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sikap yang baik, dengan hati yang selalu rindu mendekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah menjadi tempat bagi kami untuk berteduh, dan Tuhanlah yang memimpin langkah kehidupan kami, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapa Surgawi, pimpin kami semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pimpin kami untuk dapat memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kami, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan ibadah pun juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia penopang kehidupan kita. Dia adalah menara perlindungan kita semua. Oleh sebab itulah tidak akan pernah rugi kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sumber
kekuatan kita. Dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kak Betty ajak adik-adik semua memuji Tuhan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pujian yang kita nyanyikan ini mengingatkan kita semua bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh menaruh harap kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati. Dan kasih
kasih setia Tuhan pun diwujudkan bagi kita semua, salah satunya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan bagi kita untuk memimpin dan menuntun langkah hidup kita supaya tetap berjalan di jalan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Tati. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku terbuka untukmu, untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti dengan baik dan kami diberi tekad untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Kita siapkan hati kita dengan pujian jiwaku terbuka. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat semua ya? Oke, Kak Tati juga berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita.
Untuk mengawali firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Oke, sekarang kita mau nyanyikan sebuah pujian dulu. Tanganku ada dua, ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan buat kami semua, sehingga kami boleh selalu menikmati kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan buat kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk tenang mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba Kak Tati mau bertanya. Saat ini kita semua mengalami masa pandemi. Nah, masa pandemi itu tidak mudah buat kita. Ya, kita tidak bisa ke sekolah seperti biasa. Kita tidak bisa ke sekolah minggu seperti biasa. Adik-adik harus belajar di rumah, ya. Walaupun adik-adik di rumah dengan segala keterbatasan yang ada, adik-adik harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan masih menyertai setiap yang akan kita lakukan. Tuhan menyertai di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan tetap beserta kita. Jadi adik-adik tidak usah takut, ya. Dan adik-adik juga tidak boleh marah. Kenapa ya kok seperti ini? Aku tuh tidak mau seperti ini, ya. Nah, adik-adik harus percaya, adik-adik harus yakin bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menyertai setiap apa yang akan kita lakukan. Dan adik-adik, coba kalau adik-adik lihat saat ini, kondisinya sudah jauh lebih baik, ya. Sudah ada peningkatan, sehingga sudah ada beberapa kelonggaran. Saat ini adik-adik sudah bisa ke sekolah walaupun mungkin tidak full, ya, tidak ke sekolah tiap hari, tetapi adik-adik sudah bisa ke sekolah, mengikuti belajar di sekolah, ya, walaupun hanya 2 atau 3 hari, tapi kita harus tetap bersyukur, ya, kita diberi kesempatan untuk bisa bersekolah lagi. Nah, adik-adik jangan lupa, ya, kita tetap terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan supaya masa pandemi ini akan cepat berlalu. Sehingga kita bisa kembali seperti sedia kala. Kita bisa menikmati kehidupan kita seperti sebelum ada pandemi. Adik-adik, saat ini Kak Tati punya sebuah cerita yang berjudul Petani Sederhana dan Angsa yang Bertelur Emas. Kita lihat dulu ya ceritanya. Seorang petani sedang berjalan pulang pada sore hari setelah beraktivitas di kebunnya. Ia bersiul-siul dengan riang. Entah kenapa, ia begitu senang. Ia sendiri pun tidak tahu. Ia seperti merasa keberuntungan akan menghampirinya pada sore itu. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia melihat seekor angsa yang tampak lelah. Petani menangkap angsa itu dengan hati-hati, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah,
ia langsung memberi makan angsa itu dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa benar-benar lapar. Ia menyantap habis semua makanan itu. Kemudian Pak Tani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana. Keesokan paginya, petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ia tak kalah melihat sebuah telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya angsa itu menelurkan emas. Apakah emas ini asli? Kata petani dalam hati. Maka setelah memberi makan angsa, ia segera pergi ke tukang emas langganannya. Sekedar untuk memastikan keaslian telur emas yang dihasilkan oleh si angsa. Ini emas murni dan harganya sangat mahal karena ukurannya yang besar, kata si tukang emas sambil mengamati telur emas yang dibawa oleh si petani. Kontan saja si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Petani langsung menjual telur emas saat itu juga dan kemudian membawa uangnya pulang yang sangat banyak. Sejak saat itu angsa terus mengeluarkan 1 telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira. Namun, rupanya ia masih merasa belum cukup. Dalam hati, ia berkata, "Seandainya angsa ini mengeluarkan lebih dari 1 telur emas tiap hari, maka aku pasti akan semakin kaya raya." Petani memangsa angsa untuk mengeluarkan lebih dari 1 telur emas setiap hari. Tak disangka, si angsa bisa melakukannya. Setiap hari ia mengeluarkan 2 telur emas. Kekayaan si petani pun semakin berlimpah. Tapi rupanya ia masih belum puas juga. Ia ingin lebih kaya lagi. Meskipun sebenarnya saat itu ia sudah sangat kaya berkat telur emas yang dihasilkan oleh angsa ajaib. Angsa itu benar-benar hebat, kata petani. Ia bisa mengeluarkan 2 telur emas tiap hari. Aku ingin cepat kaya. Aku tidak ingin menunggu besok. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas yang ada dalam tubuhnya. Si petani benar-benar melaksanakan rencananya itu. Ia menyembelih si angsa tanpa berpikir panjang. Sayang sekali, ambisinya tidak terwujud. Di dalam tubuh angsa itu rupanya tidak ada emas sama sekali. Kemana emasnya? Seru si petani panik. Ia memeriksa sekali lagi tubuh angsa yang sudah disembelihnya. Namun, ia sama sekali tidak menemukannya. Kini ia hanya bisa menyesali kebodohan dan keserakahannya sendiri. Seandainya aku bisa bersabar dan tidak serakah, pasti saat ini angsa itu masih terus mengeluarkan telur emas. Keluh petani. Sayang, aku telah bertindak gegabah. Keserakahan telah membutakan pikiranku. Demikianlah dongeng petani dan angsa bertelur emas. Tadi kita sudah melihat ya ceritanya. Adik-adik sudah melihat cerita petani sederhana dan angsa yang bertelur emas. Coba kakak mau tanya, setelah melihat cerita tadi, apa sih yang adik-adik dapatkan dari cerita itu? Apa yang bisa adik-adik lihat dari cerita itu? Adik-adik, dalam cerita tadi kita melihat ya bahwa Pak Tani kurang sabar di dalam menanti angsanya bertelur. Dia pengennya angsanya tuh langsung bertelur terus menghasilkan telur emas yang banyak. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik ya. Kita harus sabar dalam menanti sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita tidak boleh kalau kita ingin sesuatu harus sekarang tercapai. Itu tidak bisa ya. Dan kalau misalkan apa yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah,
itu juga tidak boleh adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik pasti semuanya adalah anak-anak Tuhan yang mau sabar menanti ya setiap berkat yang akan Tuhan berikan. Ya, adik-adik harus terus berpengharapan. Dan satu lagi, jangan lupa adik-adik berdoa. Ya, berdoa memohon kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesabaran. Karena kakak yakin Tuhan pasti mendengar doa adik-adik. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan akan menepati janji Tuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan dengan waktu yang tepat. Nah, adik-adik, kalau dalam cerita tadi kita melihat ya adanya sebuah sifat yang apa ya dari Pak Tani tadi? Ya, benar. Pak Tani itu serakah ya, terburu-buru ya, sehingga karena dia terburu-buru dan serakah membuat dirinya sendiri menjadi hancur ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kita mau lihat seorang tokoh dari Alkitab. Siapa ya? Nah, adik-adik, sebelum kita lihat tokoh ini kita mau baca dulu ya. Kita mau buka dulu Alkitab kita. Kita mau baca dulu ya. Kita mau baca di Ibrani 6 ayat 15. Apa ya bunyinya? Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, kita mau ulang sekali lagi ya. Oke? Ya. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar tentang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham ini, adik-adik, dia menanti janji Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan, dan dengan berdoa. Ya, adik-adik, Bapak Abraham ini menantikan janji Tuhan untuk memperoleh keturunan. Apa itu keturunan? Keturunan itu seorang anak. Ya, jadi Pak Abraham ini ingin mendapatkan seorang anak. Padahal saat itu usia Bapak Abraham ini sudah tua loh adik-adik. Sudah 100 tahun. Wah, sudah banyak ya usianya 100 tahun. Tetapi Pak Abraham ini tetap sabar. Ya, walaupun dia harus menunggu lama. Ya, walaupun dia harus menunggu digenapinya janji Tuhan karena usianya sudah lanjut. Ya, tapi dia baru menerima janji Tuhan berupa keturunan saat dia berumur 100 tahun. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, pesan kakak kita harus percaya kalau kita pasti akan mendapatkan janji Tuhan, ya. Janji Tuhan asalkan kita terus berdoa dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Oke, kita mau berdoa ya. Nah, sekarang lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia,
menanti janji Tuhan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengharapan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh lebih mengerti akan setiap hal yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat, dan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Sabar dalam pengharapan kita, sabar terhadap janji-janji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati kita. Kita mau tunjukkan dan kita mau buktikan kita ini anak-anak Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian, percaya dan taat. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Ingat untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kita. Mari Kak Betty ajak kita mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat beribadah dan Tuhan telah memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami dapat memuji-muji nama Tuhan. Kami juga dapat mendengarkan sabda Tuhan melalui Kak Tati. Biarlah firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, namun sungguh kami pahami dengan baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau tunjukkan kami ini adalah anak-anak Tuhan yang sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa Surgawi, berkatilah setiap kami, berkatilah Papa Mama, berkatilah kakak adik, berkatilah opa oma, berkatilah semua anggota keluarga kami, semua teman-teman kami, semua kakak-kakak guru kami di sekolah minggu, ataupun semua bapak ibu guru di sekolah, dan orang-orang yang kami kenal. Kami sungguh rindu hidup kami selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kami dapat menjalaninya dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami percayakan hari-hari kami ke depan. Kiranya Tuhan selalu melingkupi setiap kami. Kami percayakan juga untuk bangsa dan negara kami, teristimewa di tengah masa pandemi ini, kami tetap percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap berkarya dan akan membantu kami melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini dengan baik. Kami percaya dengan sepenuh hati kami bahwa suatu saat nanti
pandemi ini akan berakhir dan kami dapat berkegiatan normal sebagaimana hari-hari kami yang lalu. Kami rindu Tuhan menyertai dan memimpin kami semuanya. Dan rencana gereja kami khususnya untuk sekolah minggu, kami berencana akan melaksanakan ibadah onsite, ibadah tatap muka untuk anak-anak sekolah minggu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang sudah divaksin dan atas seizin orang tua. Kami rindu kami dapat beribadah kembali di rumah Tuhan di gerejamu di GKI Karangsaru Semarang mulai Februari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati rencana ini dan kami dapat bersukacita kembali beribadah bersama-sama dengan saudara seiman secara langsung di gereja. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah, ada satu pengumuman penting bagi kita semua. Mulai Februari yang akan datang, Februari 2022, Komisi Anak GKI Karangsaru akan melaksanakan ibadah onsite, ibadah tatap muka untuk anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 6 SD yang sudah divaksin dan telah mendapat persetujuan Papa dan Mama, orang tua masing-masing untuk dapat mengikuti ibadah langsung di gereja. Meskipun demikian, kita tetap melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Setiap kita yang datang ke gereja tetap mempergunakan masker. Nanti juga cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan juga cek suhu masing-masing. Lalu bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu yang lain yang belum bisa mengikuti ibadah onsite atau ibadah tatap muka di gereja? Tenang. Selama bulan Februari, Komisi Anak GKI Karangsaru akan tetap menayangkan satu buah video ibadah untuk menolong adik-adik yang ada di rumah tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Demikianlah pengumuman dan demikian juga ibadah kita hari ini. Kita berjumpa kembali hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. When the sun comes out, red and
Tuhan adalah gembalaku. Takkan